Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat sahnya salat, salah satunya adalah menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat baik pada salat fardu ataupun salat sunat. Namun semua kewajiban-kewajiban di dalam agama, demikian pula larangan-larangan dalam agama, selalu ada pengecualian. Likulli qa'idatin kulliyatin mustasnayatun. Setiap ketentuan umum itu ada pengecualian-pengecualian. Untuk yang wajib dalam keadaan tertentu tidak jadi wajib. Untuk yang haram dalam keadaan tertentu tidak lagi menjadi haram. Bangkai najis haram dikonsumsi. Tapi dalam kondisi darurat hampir mati, tidak ada pilihan makanan kecuali bangkai, maka mengkonsumsi bangkai itu menjadi halal. Menghadap kiblat wajib di dalam sholat karena menjadi syarat, tetapi gugur kewajiban tersebut dalam kondisi tertentu. Untuk sholat wajib, gugur kewajiban menghadap kiblat dalam keadaan syiddatul khauf, sangat takut. Untuk sholat sunat, boleh tidak menghadap kiblat dalam perjalanan mengerjakan sholat sambil berjalan. Apakah berjalan kaki ataupun menunggangi kendaraan. Tidak wajib menghadap kiblat, hanya disyaratkan untuk tidak berpaling dari arah tujuan. Kemudian ada pengecualian lagi untuk rakibi safinatin, orang yang menumpang kapal, ghaira mallahin, selain dari para nelayan. Untuk para penumpang kapal ini, mereka tidak diwajibkan menghadap kiblat apabila perahu, sampan atau bot yang mereka tumpangi sulit untuk bisa tetap kepada satu arah disebabkan karena dorongan gelombang. Sebenarnya sudah selesai pembahasan tentang syarat-syarat sholat, tapi ada satu hal lagi kata pengarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam aydan annahu yushtaratu fi sihhatis shalah al-ilmu bi fardiyyatis salati falau jahila asla fardiyyatis salah aw salatahu allati syara'a fiha lam tasihha kama fil majmu'. Dan ketahui olehmu pula bahwasanya disyaratkan pada sahnya salat adalah mengetahui tentang kewajiban salat tersebut. Al-ilmu bi fardiyyatis shalah, tentang kewajiban salat tersebut, atau mengetahui tentang praktek salat yang dia masuk ke dalamnya. Kita tadi salat subuh, bagi kita sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salat subuh itu wajib. Tetapi ada orang-orang yang barangkali baru saja mendapatkan hidayah. Mereka bertanya-tanya, ini sholat subuh ini wajib atau sunat? Baru mendapatkan hidayah.
Jadi kalau tidak tahu statusnya wajib atau sunat, maka tidak sah sholat. Sebab dia tidak membedakan antara sholat wajib dan sholat sunat. Apalagi sholat subuh dengan sholat sunat subuh, prakteknya sama. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama boleh jihar. Yang membedakan dalam mazhab Syafi'i hanya karena pada sholat fardunya ada qunut. Dengan karakteristik qunut itulah subuh itu sangat terkenal di dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang qadha salat subuh pada jam 8 ataupun jam 9 atau pada waktu-waktu yang lain selain waktunya sendiri, orang langsung tahu nyohan itu yang tubuh Allah. Tapi orang yang tidak salat Isya, orang boleh jadi tidak tahu karena praktek salat Isya tersebut tidak ada karakteristik yang khusus bahwa dia 4 rakaat. Salat yang lain pun bisa 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya juga 4 rakaat. Jadi kalau ada yang tidak salat isya tadi malam, baru teringat nanti setelah bubar pengajian, salat 4 rakaat. Orang tidak bisa mencurigainya hanya temayang isya beklab. Kenapa? Karena salat duha juga boleh dipraktekkan 4 rakaat sekali salam. Boleh dengan 2 kali duduk tasyahud, boleh dengan sekali duduk tasyahud. Jadi tidak ada karakteristik khusus. Tapi untuk salat subuh sangat khusus karena ada qunut. Walaupun qunut itu juga hukumnya sunat. Maka sebagian orang yang paham tekniknya, ketika telat salat subuh baru terbangun jam 8, dia kerjakan salat subuh, dia baca qunut, cuma tidak diangkat tangannya. Bagi yang perhatian saya, dia punya pakan trip tak gedong. Oh ternyata qunutnya dirahasiakan. Jadi ada syarat untuk sah salat berikutnya, tetapi tidak dihitung sebagai aturan yang terpisah, hanya ditambahkan sebagai keterangan saja, adalah mengetahui bahwa hukum salat yang akan dia tunaikan itu sebagai salat fardu. Atau dia mengetahui tentang salat yang sedang dia praktekkan. Sedang salat sunat, dia juga harus tahu bahwa salatnya itu sunat. Jadi tidak boleh salat itu direkayasa suka-suka. Ini salat apa? Enggak tahulah saya, pokoknya saya salat saja. Tidak sah salat apabila dia tidak mengetahui salat apa yang sedang dia praktekkan. Makanya di dalam syariat, salat itu menjadi sangat khusus. Bahkan orang yang taubat dari meninggalkan sholat dulu di awal-awal balik, setaat kita sekarang di awal-awal balik kan pernah mengambil hak reman, setahun 2 tahun gak sholat, dapat hidayah sekarang, dia qadha sholat itu sekarang. Pertanyaannya, berapa lama dia qadha? Harus dia tentukan dulu secara umum berapa lama sholat yang dulu dia tinggalkan. Hitungan kasar saja. Misalnya baru disiplin sholat ketika sudah tamat aliyah, mau masuk SMA, mau masuk kuliah. Kalau tamat aliyah rata-rata usianya berkisar 18 tahun. Sedangkan baligh rata-rata di usia 15 tahun. Berarti 3 tahun meninggalkan sholat. Tapi bukankah dalam masa 3 tahun tersebut dia pernah sholat sekali-kali? Minimal sholat isya bulan Ramadan ataupun sholat tarawih ataupun sholat subuh. Karena bulan Ramadan yang tidak sholat pun mungkin minggu pertama tetap sholat. Mbak kahayu-hayu yang tarawih ya. Kenapa? Karena tidak ada pilihan untuk tempat keluar dan kumpul-kumpul kecuali di masjid. Tajak kedai kopi itu, tajak pekan itu yang nak haji di masjid. Akhirnya datanglah dia ke masjid untuk sholat. Nah walaupun dia sholat kadang-kadang dalam masa 3 tahun tersebut, anggap saja itu tidak ada. Maka dipatoklah batasannya 3 tahun saya mesti mengqadha salat. Apa solusinya? Dipraktekkan umpamanya sejak hari ini tanggal 8 Januari 2022, setiap 1 kali salat fardu dia kerjakan salat fardu dari jenis yang sama untuk di masa lalu. Salat subuh dia qadha subuh, salat zuhur qadha zuhur, salat asar qadha asar, salat maghrib qadha maghrib, salat isya qadha isya. Karena tinggal sholatnya dulu 3 tahun, maka sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2025 sudah selesai qadhanya.
Setiap salat fardu dikerjakan jenis yang sama. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang menjamin bahwa dia masih hidup sampai tahun 2025? Tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan untuk hidup sampai besok pun tidak ada yang menjamin. Bahkan untuk bisa bertahan tetap hidup sampai pengajian ini selesai pun nggak ada jaminan. Tetapi setidak-tidaknya dia sudah mulai masuk dalam perbuatan baik tersebut. Orang yang punya niat kebaikan, hanya sebatas niat saja tanpa melakukan, sudah dicatat pahalanya itu oleh Allah. Apabila dia lakukan, maka dibalas 10 kali lipat. Sedangkan orang yang berbuat jahat, niat kejahatannya itu tidak dicatat oleh Allah sebagai sebuah dosa. Sampai kapan? Sampai dia berucap atau dia laksanakan. Maka kalau kita punya niat buruk, umpamanya mau mencelakakan seorang, cukuplah di dalam hati saja, tidak perlu disampaikan ke orang lain. Ilun cibrigin tahu opanya, nyemnyujak duk bah kutop ban motoy. Saat kita beritakan kepada orang lain, itu sudah tercatat sebagai dosa. Tapi bahwa di dalam hati kita pep-pep demikian, tidak terdengar di mulut. Nyum-nyum rumpo opanya bampu bohban kutop, bamban tirap kutop. Tapi tidak keluar suaranya, tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Namun orang yang berniat kebaikan, niat saja, ya Allah ini nanti salat duhur saya akan salat berjamaah di masjid fulan, saya ajak orang-orang yang di samping rumah saya untuk salat berjamaah. Niat saja, itu sudah dapat pahala. Makanya sepatutnya setiap hari kita terbangun dalam keadaan punya niat baik atau niat untuk melakukan kebaikan. Maka kita akan mendapatkan pahala dari niat-niat tersebut. Ini tentang salat fardu dan salat sunat. Ada syarat bahwa dia mengetahui tentang kewajiban salat tersebut, ataupun dia mengetahui tentang aturan-aturan salat yang sedang dia kerjakan. Lam tasyaha. Kalau dia tidak tahu, maka tidak sah. Falau jahila fardiyata aslas salati aw salatahu allati syara'a fiha lam tasihha. Maka kalau dia tidak tahu kewajiban salat tersebut atau salat yang sedang dia kerjakan, niscaya tidak sah. Kama fil majmu', sebagaimana ditulis hal demikian itu oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab dan juga di dalam kitab Ar-Rawdah. Syarat berikutnya, wa tamayyuzu furudhiha min sunaniha. Syarat berikutnya untuk sah salat, mampu membedakan antara rukun yang hukumnya wajib dengan praktek-praktek lain yang hukumnya sunnat. Dan ternyata hal yang sesederhana itu pun masih menjadi masalah bagi kita. Seringlah kita dapati pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita sholat subuh nggak baca kunut? Sah nggak sholat? Jadi kalau pertanyaannya sah nggak atau nggak sholat, berarti di dalam benaknya punya keyakinan bahwa kunut itu hukumnya wajib, sedangkan kunut hukumnya sunat. Jadi orang yang tidak mampu membedakan antara yang wajib dengan yang sunat, itu berpotensi untuk batal sholat. Maka para ulama berikan pengarahan, bila Anda ingin mengerjakan sholat sedangkan ilmunya belum lengkap, Anda tahu bahwa di dalam sholat itu ada fardu, ada sunat, maka bila tidak mampu membedakan mana fardu, mana sunat, yakinilah bahwa semua praktek sholat hukumnya adalah fardu. Doa iftitah wajib, baca fatihah wajib, baca surat setelah fatihah wajib, rukuk wajib, tasbih dalam rukuk wajib, takbir untuk rukuk wajib. Pokoknya barang gapu yang mudiung dalam sembahyang niat wajib. Kenapa? Karena kalau sudah diniatkan wajib, pasti dikerjakan semua. Tapi kalau tetap dengan keyakinan ada yang wajib, ada yang sunat, cuma tidak tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Boleh jadi nanti yang sunat dianggap wajib, maka dikerjakan. Yang wajib dia kira sunat, maka ditinggalkan. Dia tahu rukun salat. Kita tanya, berapa rukun salat? 13. Oke lah kalau pertanyaan demikian. Ini ada yang parah sekali itu. Rukun 13 ada berapa? Nyan katuwa. Padahal memang pertanyaannya sudah rukun 13. Pada umboh rukun leheblah. Nyan katuwa. Pada umboh. Nyan lebih bangai. Dia tahu rukun salat
niat berdiri, takbir, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk tasyahud, baca tasyahud, salawat, salam, tertib, ataupun ditambah dengan tumakninahnya. Dia tahu. Cuma yang dia tidak tahu rinciannya. Oh jadi ada Fatihah dalam salat? Ada. Jadi Fatihah itu apa? Fatihah itu kan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia tahu ada rukun Fatihah, cuma dia tidak tahu yang mana Fatihah. Jadi karena terbalik pemahamannya, akhirnya apa yang terjadi? Ketika sholat, dia berdiri, dia niat, dia takbiratul ihram, dia baca iftitah, tapi tidak dia baca Fatihah. Kenapa? Karena menurut keyakinannya, yang Fatihah itulah doa iftitah. Sedangkan yang Fatihah dia anggap surat. Akhirnya sholatnya tidak sah, batal. Maka untuk orang yang tidak paham tentang praktek sholat, yakini semua yang ada di dalam sholat itu hukumnya adalah wajib. Takbir wajib, tasbih wajib, zikir wajib. Kalau sudah wajib, tentu dia kerjakan. Seharusnya demikian, tapi kenyataannya juga belum tentu. Karena banyak orang yang tahu salat fardu 5 waktu itu wajib, tetap saja tidak dikerjakan. Jadi ada syarat berikutnya, membedakan antara yang wajib dengan yang sunat. Falau i'taqada fi fardin min furudiha annahu sunnatun batalat salatuhu. Maka kalau ada orang yang salat tetapi dia meyakini salah satu rukun salat yang wajib itu adalah sunat hanya karena keyakinannya saja, batal salat. Kenapa? Karena dia mengubah struktur salat, aturan-aturan salat yang sepatutnya. Naam, ini i'taqadal 'ami awil alim alal aujah al-kulla fardan sahhat. Sekalipun demikian, maknanya sekalipun ada syarat bahwa orang yang salat wajib membedakan yang wajib dengan yang sunat, apabila beriktikad oleh seorang yang awam, yang tidak paham tentang aturan salat, ataupun orang alim beriktikad demikian. Apa i'tikadnya? Bahwa setiap gerakan di dalam salat itu adalah fardu, apa yang terjadi? Sahhat, niscaya sah salatnya. Maka ada sebuah tulisan di dalam kitab Syarah Bujairimi oleh penulisnya terkait dengan praktek salat Jumat. Di sebagian tempat salat Jumat itu setelah Jumat ada salat duhur lagi. Kenapa dikerjakan salat duhur? Karena ada dugaan bahwa salat Jumat itu tidak terpenuhi syarat. Tetapi itu terus berkembang apabila kita pelihara. Padahal syarat pada Jumat itu sederhana. Yang pertama, salat Jumat dikerjakan di masjid di dalam kampung, tidak boleh masjid yang di perantauan. Maka tidak pernah ada salat Jumat di Masjid Namirah di Arafah, tidak pernah pula ada salat Jumat di Masjid Khaif yang ada di Mina. Walaupun masjidnya sangat besar, konstruksinya itu mengalahkan Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi itu masjid yang tidak pernah ada salat Jumat di dunia. Kenapa? Karena masjidnya bukan di perkampungan, itu di tengah padang pasir. Yang kedua, disyaratkan salat Jumat itu di dalam waktu duhur. Yang ketiga, disyaratkan salat Jumat itu dihadiri oleh 40 orang ahli Jumat. 40 orang ahli Jumat. Mungkin dulu sulit mencari 40 orang ahli Jumat. Sekarang sulit mencari masjid yang tidak ada 40 orang ahli Jumat. Bayangkan, Kecamatan Lungbata itu di masa kerajaan Aceh dulu, itu populasinya, jumlah kepala keluarga, mampu tertampung di dalam Masjid Lungbata yang kecil itu. Cobalah sekali-kali berkunjung ke Masjid Jami' Lungbata, itu masih ada masjid tuanya. Masjid yang konstruksi kayu di pekarangan itu, dijaga sebagai situs sejarah. Itu artinya, masjid sebesar itu untuk satu pemukiman Lungbata. Dan Lungbata itu mukim dengan kecamatan, sama luas wilayahnya. Hanya yang beda, gaji mukim dengan gaji camat saja. Pemukiman Lungbata seluas kecamatan Lungbata. Tapi seluruh orang yang ada di Lungbata, kepala keluarganya mampu ditampung di dalam masjid tersebut. Itulah populasi Lungbata dulunya. Sedangkan sekarang
Sudah dibangun Masjid Jami' Lungbata 10 kali lipat ukuran dari masjid yang ada, dan bertambah beberapa masjid lagi di sekitar Lungbata. Ada Masjid Babut Taqwa di Batoh, ada Masjid Al-A'la di Cot Masjid, ada Masjid At-Tahirah di Lamcot, kemudian ada Masjid Pantiri Ar-Rahman, kemudian ada Masjid Kecil Lemik, kemudian ada Masjid Gedung Kewangan di Peniti, ada Masjid Taqwa, ada Masjid depu-depu masjid tu. Dan ternyata sebanyak itu masjid sudah bertambah. Masjid Tua Lungbata harus diperluas 10 kali lipat, dan ternyata belum cukup tempat. Itu menunjukkan banyaknya populasi kita sekarang. Maka kalau ada orang katakan bahwa jumlah penduduk Aceh masa kerajaan Iskandar Muda dulu ada sekian juta jiwa, melimong Anda betih ya. Bagaimana mungkin sekarang saja Banda Aceh dan Aceh ini hanya 5 juta jiwa, padahal masjid sebesar ini penuh. 5 juta orangnya. Masa dulu masjid sekecil itu tidak penuh, jumlah penduduknya sampai 13 juta. Hanya sakit mata orang bilangnya. Kecuali apabila kita perluas pemahaman bahwa Aceh yang dimaksud bukan Aceh yang dari Subulus Salam, Tamiang, dan Lawi segala-gala yang sampai ke Banda Aceh, tapi Aceh yang sampai ke Melaka dan sampai ke Sriwijaya. Itu oleh kekuasaan Aceh dulu. Kalau itu digabung semuanya, ada kemungkinan sampai 13 juta jiwa. Tapi kalau dia yang dimaksudkan hanya Aceh dari Tamiang sampai ke Banda Aceh, yang kekalnya juga. Jadi ada syarat 40. Nah, masjid kita ini saja terisi saf Jumat itu sampai penuh ke belakang. Kalau satu saf ini bisa diisi penuh oleh 50 orang, maka bayangkan tinggal kali saja safnya. Satu saf saja sudah terpenuhi ahli Jumat. Kenapa masih ada masjid-masjid yang masih sholat duhur setelah Jumat? Oh, ternyata persoalannya bukan tentang ahli Jumat. Ada masalah yang lain lagi. Di dalam satu kampung itu ternyata ada lebih dari satu pelaksanaan Jumat. Nah, kampung Nesu Aceh saja, Nesu Jaya saja berapa Jumat? Ada masjid kita ini, Masjid Al-Fitrah masuk ke mana? Nesu Jaya. Sudah ada 2 masjid yang melaksanakan Jumat. Padahal salah satu syaratnya, di dalam satu tempat tidak boleh ada 2 pelaksanaan Jumat. Di dalam satu tempat Jumat, bukan satu kampung. Maka orang tua kita dulu memahami bahwa tempat Jumat itu bukan kampung. Tempat Jumat itu kemukiman. Makanya satu mukim, satu masjid. Banda Aceh dulu masuk dalam ukuran kemukiman tersebut. Maka masih ada sampai sekarang kecamatan, kampung-kampung di Banda Aceh yang belum ada masjid. Padahal populasinya sudah sangat tinggi. Itu khususnya di Kecamatan Meraksa. Itu masih banyak kampung yang tidak ada masjid. Di Kecamatan Jaya Baru, itu kalau nggak salah di Gampung Gece Menara itu belum ada masjid. Di Gampung Gece Inim itu belum ada masjid. Bayangkan populasinya sangat tinggi, orangnya sangat kaya-kaya. Gece Inim ya kan Jalan Fatihilah ini ada. Nya rumah bebek kapai Nabi Nuh. Ternyata mereka belum ada masjid. Pertanyaannya, apa mereka nggak sanggup bangun masjid? Nggak mungkin. Masjid juga mendawanya bangun. Mereka yang memenuhi Masjid Al-Fitrah Ketapang. Kenapa mereka belum bangun masjid? Ternyata masih berangkat dari tradisi zaman dahulu, bahwa di dalam satu kampung memang tidak ada masjid. Masjid itu satu kemukiman. Tapi ternyata karena populasi yang tinggi, tidak mungkin masjid yang lama sanggup menampung jumlah jemaah yang ada. Maka bertambahlah masjid-masjid yang baru. Jadi yang paling subur masjid di Banda Aceh itu ternyata di Kampung Kuta Alam dengan di Kopelma Darussalam. Nah, di Kuta Alam itu sudah 6 masjid. Malah satu masjid sudah berpulang ke rahmatullah, tinggal 5. Ada Masjid Baitul Alam, masjid tuanya, ada Masjid Al-Fitrah Asrama Tentara, ada Masjid Babut Taqwa Asrama Polisi, ada Masjid Asy-Syifa di Kesdam, kemudian ada Masjid Al-Azhar di Kesbang. Yang sudah meninggal dunia itu Masjid Babur Rayyan di BPD. Karena kebakaran Bang Aceh dulunya. Bayangkan satu kampung 6 masjid. Kita 2 masjid, nggak cintaannya. Ini ada kampung yang jauh lebih kaya tetapi tidak punya masjid sama sekali. Nah, kalau memang masjid ini dibangun karena ada kebutuhan, tidak ada masalah. Lalu kenapa masih ada sholat duhur setelah sholat Jumat? Oh, ternyata timbul masalah yang lain. Yaitu orang yang sholat Jumat benar ada 1000 orang lebih.
Tapi ketika diverifikasi, tidak sampai 40 orang yang mengetahui aturan dan tata cara sholat. Maka kita masih mendapati orang yang hadir sholat Jumat dan sholat berjamaah, walaupun safnya paling depan di belakang imam, karena ketidaktahuannya, dia pakai peci itu sampai ke kening lah. Begini ya. Jadi kalau begini sholatnya, udah pasti tidak sah. Kenapa? Karena ketika sujud, keningnya ini tidak bersentuhan dengan lantai. Kalau kata guru saya, lagi lemo jinguk mon, kata ya. Nah, harusnya pakai peci itu lagi kameng tengah humpun, naik begini. Kenapa? Supaya ketika sujud, kening kita itu bersentuhan dengan lantai. Itu contoh sederhana. Salah satu penyebab kenapa sholatnya itu tidak sah. Kemarin, saya sholat di sebuah tempat, tapi ketika melihat imamnya itu sujud, saya agak khawatir, jangan-jangan sholat saya itu tidak sah. Padahal imamnya ini gelar akademiknya doktor S3. Dia menjadi dosen di Universitas Islam Negeri. Tapi ketika sujud, kakinya itu lurus saja. Padahal syarat sujud, kakinya itu harus ditekuk, jadi kakinya ke depan, dihadapkan ke arah kiblat. Nyo doktor, ngajar di UIN, tapi kakinya lurus saja. Saya berbaik sangka saja, mudah-mudahan waktu saya sudah benar-benar sujud, dia tekuk jari kakinya menghadap ke depan. Bayangkan kalau doktor yang ngajar di UIN saja masih pemahaman syariatnya begitu, apalagi doktor yang suntik lembu, menteri hewan. Ini doktor yang ngajar di UIN, yang berinteraksi dengan ilmu 24 jam sehari. Makanya saya sudah tidak percaya lagi akademisi-akademisi tersebut, karena banyak pendapat mereka yang nyeleneh-nyeleneh. Mereka menganggap remeh perkara-perkara agama, walaupun dokter di UIN, tapi bidang mereka itu berbeda. Ada yang filsafat, ada yang psikologi, bukan tentang bidang syariat. Maka saya bertemu dengan seorang doktor S3 dan sudah profesor, menggugat tentang aktivitas masjid-masjid yang demi memastikan lurus ke kiblat sampai tidak simetris dengan bangunan. Apa gugatannya? Ya, pedepatan matahari kiblat. Cikalan bangunan masjid, kiblat kaki ingkung di dalam dia. Artinya, dalam persepsi beliau itu lebih penting bangunan itu indah dengan saf-saf yang sama seperti bangunan dan simetris, daripada salat itu sah dan menghadap kiblat. Itu profesor. Maka hidam pakai orang dua. Ada profesor yang lain lagi. Ketika jadi khatib Jumat, kebetulan kami beradu jadwal di masjid yang sama. Saya mengalah. Saya jadi imam saja, beliau jadi khatib. Ternyata rukun-rukun khutbahnya itu bermasalah. Tapi demi menjaga nama baik beliau sudah profesor, saya tidak tegur beliau, hanya saya sampaikan ke panitia masjidnya, khatib orang bermasalah. Apakah nak tegur nengku? Nyandum profesor tajak tegur buah. Nyam bertuh murid-murid ya protes dia untuk. Iram baru tingkat cekeung je tengku ya protes yang profesor kamu apa. Ini tentang ego keilmuan. Jadi ada persoalan-persoalan, orang memang sudah doktor, sudah profesor di lingkungan kampus agama Islam, tapi belum tentu dia paham tentang agamanya sendiri. Mata harap urang muka engkau betul sembahyang. Ini persoalan kita. Jadi kadang-kadang kita harus mengalah untuk ego-ego orang tertentu. Walaupun risikonya besar, tanggung jawab keagamaan. Jadi ada persoalan tentang orang awam tersebut. Maka diurai di dalam kitab Syarah Bujarimi tadi. Wa haitsu atal ami bisyuruti wal arkani ala wajhiha al matlub sahhat salatuhum wa tan'aqidu bihim al jumu'atu. Dan apabila orang awam sudah mengerjakan salat sesuai dengan syarat dan rukun yang dituntut, sahlah salat mereka dan terakadlah salat Jumat dengan sebab mereka. Artinya ada orang awam, kalau ditanya rukun salat itu berapa, wallahu a'lam. Kita tanya yang wallahu a'lam itu apa? Jawabannya sama, wallahu a'lam sih. Nyandum awam ke? Lalu kita tanya, lalu bagaimana anda salat? Hom pokoji barang gepu yang lengkalan urang lain pubut dan pubut. Orang lain saya perhatikan berdiri, saya berdiri. Orang lain angkat tangan, saya angkat tangan. Orang lain baca Fatihah, saya baca. Nanti pun orang Fatihah. Hom ni ento pokok jina Fatihah lah. Semua yang dikerjakan oleh orang lain di dalam salat, dia kerjakan. Mulai dari ucapan, dari niat, sampai dengan pekerjaan. Tapi yang saya tanyakan, yang mana rukun, yang mana sunat? Wallahu a'lam, benda yang lain yang kubah. Tapi puput mendung.
Nana baca at-tahiyatu, nah. Nana baca Allahumma salli ala Muhammad, nah. Nana baca assalamualaikum, cibagah dah tengku. Semua dia lakukan. Tapi saya ditanya, nyan yang at-tahiyatu nyan apa? Udah apa tengku? Apa sujudnya nah? Dia tidak tahu, tapi dia kerjakan. Kalau ada orang awam yang salatnya seperti ini, sah salat orang awam tersebut. Dan kalau mereka yang seperti ini yang menghadiri salat Jumat, terakad salat Jumat. Tapi mereka harus meyakini bahwa semuanya itu wajib. Tidak boleh dipilah-pilah antara yang sunat dengan wajib. Maka sederhana sekali. Jadi kalau sudah ada demikian, berarti sudah sah salat. Maka di masjid-masjid yang ada melaksanakan salat zuhur setelah Jumat, saya sejak lama sudah menyarankan, sebaiknya untuk meyakini salat Jumat kita sah, cari 40 orang jemaah rutin di masjid tersebut, dan ajarkan praktek salat kepada mereka sampai yakin. Lalu di hari Jumat absen mereka yang 40 orang ini. Hadir mereka 40 orang, umumkan kepada jemaah bahwa hari ini syarat Jumat terpenuhi, Jumat sah, tidak perlu salat zuhur. Di hari Jumat berikutnya, ketika di absen ternyata 5 orang di antara mereka tidak hadir. Umumkan kepada jemaah, salat Jumat tetap kita laksanakan. Yang kami yakini sah Jumat 35 orang, tapi kami yakin ada jemaah yang lain lebih dari 5 orang yang sah Jumat. Kita laksanakan. Tapi karena kami tidak mendapati orang-orangnya, maka untuk meyakinkan bahwa salat itu diterima, kita kerjakan salat zuhur. Selesai. Tapi ternyata yang dilakukan sekarang, yang seharusnya salat zuhur setelah Jumat itu hanya sebagai solusi sementara, sambil menanti ada 40 orang jemaah tetap salat Jumat itu sah salatnya, kita kerjakan salat zuhur setelah Jumat. Ternyata dijadikan sebagai solusi permanen. Walaupun sekarang sudah lebih 40 orang, lebih dari 100 orang ahli Jumat sah salatnya, tetap salat zuhur setelah Jumat itu diabadikan. Makanya saya mendobrak tradisi tersebut. Walaupun dari kecil sebelum lahir saya sudah di masjid yang memang salat zuhur setelah salat Jumat, tapi sekarang saya ubah. Di tempat-tempat yang ramai pelaksana salat zuhurnya, saya tinggalkan. Di tempat yang sedikit orang yang mengerjakan salat zuhur setelah Jumat, saya ikut terlibat. Kenapa? Dengan harapan tampil beda tersebut mengundang pertanyaan. Di masjid yang ramai orang yang salat zuhur setelah Jumat, mereka bertanya, Ustaz, apakah anda sembahyang zuhur? Di tempat yang sedikit orang yang salat zuhurnya, mereka bertanya, Ustaz, apakah anda sembahyang zuhur? Dengan ada pertanyaan, kita bisa memberikan penjelasan. Saya salat zuhur ini sekedar sunat saja. Kalau tidak salat zuhur pun tidak apa-apa. Oh, menanku. Di tempat yang ramai orang salat zuhur setelah Jumat, saya tinggalkan. Supaya orang bertanya, apakah anda sembahyang zuhur? Yang wajib uronyo kan sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat kasah, selesai wajib. Ada hana sembahyang zuhur, hana sunat tak? Menanku nyo. Oh, angkana ulang. Ternyata di dua-dua masjid itu tidak ada O. O-nya berbeda. Mereka tidak bertanya, langsung mereka katakan, oh, tengkunya kamu lain. Di masjid yang ada salat zuhur setelah Jumat, karena saya tidak mau terlibat, penena tengkunya jika mau wahabi. Di tempat yang mereka tidak mengerjakan salat zuhur setelah Jumat, saya ikut terlibat. Penena tengkunya cik aswaja tulen. Jadi akhirnya kita dicurigai di dua tempat. Makanya saya buatlah mazhab baru namanya mazhab Aswabi. Setengah Aswaja dan setengah Wahabi. Jadi istilah-istilah Wahabi untuk memecah belah itu kita jadikan gurauan supaya menjadi lunak sedikit. Malam Kamis kemarin ketika kawan-kawan melaksanakan musyawarah daerah IIBF, ternyata hadir, duduk kami satu meja. Saya, Ustadz Zul Arafah, dengan Ustadz Hatta Selian. Ustadz Hatta Selian itu diposisikan oleh kawan-kawan sebagai Wahabi. Ustadz Zul Arafah menyebut diri beliau sebagai Wahaboy. Sedangkan saya mengakui diri sebagai Aswabi. Maka ketika kawan-kawan minta sambutan, saya sampaikan di atas, ini alhamdulillah sudah rukun dan duduk semeja, 3 mazhab berbeda. Saya yang Aswabi, Ustadz Zul Arafah yang Wahaboy, dengan Ustadz Hatta yang Wahabi.
Jadi memang harus diperlunak bahasanya agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan mazhab saja. Jadi ada persyaratan bahwa orang yang sholat harus wajib mengetahui yang rukun dengan yang sunat. Bila tidak tahu mana wajib mana sunat, maka wajib meyakini bahwa semua pekerjaan sholat itu adalah rukun, agar tidak ada yang ditanggalkan. Ataupun dia yakini semua praktek di dalam sholat itu sebagai hukum sunat, falah, maka tidak sah sholatnya. Itu syarat berikutnya. Syarat yang lain, wal ilmu bi kayfiyatiha al-ati bayanuha qariban insyaallah taala. Syarat berikutnya, wajib pula mengetahui tata cara pelaksanaan salat itu yang akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah. Wajib mengetahui tata cara pelaksanaan. Kenapa? Karena nanti termasuk di dalamnya pemahaman tentang apa saja yang membatalkan salat. Dan hari ini betapa sering ketika sedang salat berjamaah tiba-tiba terdengar orang mendehem dan berbalas pantun. Khususnya ketika bacaan imam terlalu panjang. Trip tat na lebih ba 15 ayat baca dengan imam. Nya tebit tak goblon. Ibalah tak goblon. Belum. Ya. Bayangkan sedang solat berbalas pantun untuk menegur imam pakai trip tat. Di imam pun karena kesal ditegur makin panjang ayatnya. Gantau berkah gerehem ju be. Ini menjadi masalah. Imamnya bermasalah, jemaahnya bermasalah. Kenapa? Karena imam itu bila balas dendam di dalam salat, itu niatnya saya sudah rusak, sudah berbeda. Maka Nabi menegur imam-imam yang tidak paham aspirasi makmum, itu pahala ibadatnya tidak naik lebih tinggi dari daun telinga. Sayangnya tidak ada yang telinga lebih tinggi daripada kepala, kecuali telinga vampir yang berpanjang di wata. Kenapa? Karena salah satu kategori dari 3 kelompok manusia yang Allah tidak terima amalannya, kata Rasulullah, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya. Boleh jadi karena prakteknya di dalam salat, dan boleh jadi karena aktivitasnya di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, curang hanai galak le urang kampung. Cuma terpilih sebagai imam. Alih kiban sampai terpilih beliau. Ada kena curang-curang hanai galak terpilih. Lagi presiden lebihnya. Ada galak dipilih-pilih cik. Alih kiban cara ya. Makanya ketika Indonesia kalah dari Vietnam kemarin 4-0, kata mereka coba serahkan jadi wasit itu ke KPU. Yang pasti 4 sama kedudukan. Sedemikian masyarakat sudah tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Jadi kalau ada imam itu tidak disenangi oleh masyarakat, tapi ngotot jadi imam, itu makruh. Pahalanya naik tidak lebih tinggi dari daun telinga. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena aktivitas sehari-hari. Saya pegang apa tapi tak hati gop. Atau boleh jadi karena praktek dalam solat. Biasanya solat itu santai saja. Tapi karena imam ini ingin menunjukkan memang dia layak jadi imam karena banyak hafal ayat Al-Quran, dia solat maghrib membaca surat Al-Baqarah. Mah itu nak liru ngempung. Orang seperti ini makruh menjadi imam. Maka Rasulullah, tidak ada di dunia ini orang yang solatnya sekhusyuk Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah karena khusyuk itu Nabi sudah tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya? Tidak. Beliau masih mendengar anak kecil yang menangis ketika sedang sholat. Maka dipercepat sholat itu oleh Nabi, sampai sahabat yang laki-laki setelah salam bertanya, ya Rasulullah, tidak pernah kami ikut imam sholat berjamaah kepada anda yang secepat ini. Apa kata Nabi? Rahmatan bi ummil walad. Karena kasihan kepada ibu anak kecil yang menangis di belakang. Maka dipercepat agar ibu ini segera selesai sholat dan mengurus anaknya. Kalau kita jadi imam, ada anak kecil menangis di belakang, kita tambah panjang ayatnya. Ganto ada begah, tengok balong. Bayangkan, dalam sholat kita balas dendam. Maka orang-orang seperti ini makruh menjadi imam. Maka diatur aturannya. Bukan hanya tentang sah syarat dan rukun, tetapi ada kaifiat, tata cara sholat yang harus dia penuhi.
Yang tata caranya itu akan kita jelaskan sebentar lagi insya Allah. Tapi sebentar lagi itu bulan depan. Ini sebentar lagi karena baris berikutnya langsung ketemu syarat. Cuma disebutkan insya Allah, maka dibuatlah keterangan tentang insya Allah. Innama qala dzalika imtitsalan liqaulihi ta'ala. Hanya saja oleh pengarang kitab menuliskan kata insya Allah tersebut karena patuh pada firman Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kalian katakan untuk sebuah pekerjaan saya akan melakukannya itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Jangan pernah katakan nyepat aja kopi itu bak kedai pulan, tidak boleh. Tapi katakan insya Allah bak kedai pulan. Tidak harus gadan itu besok. Gadan itu pokoknya di waktu yang akan datang. Walaupun semenit lagi. Itu tetap insya Allah. Illa ayyasha Allah. Cuma itulah masalahnya. Kita orang Aceh sudah tidak percaya insya Allah. Wasababu dzalika. Dan sebab turunnya ayat tersebut. Annal insana idza qala sa'af'alu kadza. Bahwa manusia bila berkata saya akan melakukan yang demikian. Lam yab'ud ayyamuta qabla fi'lihi, tidak jauh dari kemungkinan bahwa boleh jadi dia mati sebelum mengerjakan. Dia terpegang insyaallah, ternyata karena dia terbubut. Maka baru tadi malam saya membaca sebuah status, ada seorang orang yang sangat kaya berada di sebuah tempat dengan seorang yang sangat miskin di musim dingin yang bersalju. Orang kaya ini pakai baju tebal, baju hangat, mantel bulu, sedangkan orang miskin ini baju biasa saja. Ditanya oleh orang kaya ini, Pak, Anda tidak kedinginan dengan pakaian sesederhana itu? Jawaban orang miskin ini, saya sudah terbiasa setiap musim dingin begini, Pak. Jadi karena terbiasa nggak ada masalah. Lalu orang kaya tersebut katakan, begini saja Pak, nanti saya pulang ke rumah, besok saya antarkan baju hangat untuk Anda. Saya akan antarkan baju hangat untuk Anda. Maka bergeserlah keyakinan orang miskin ini dari keyakinan kepada dirinya mampu menghadapi cuaca dengan harapan orang kaya ini akan berikan baju hangat. Jadi pulanglah orang kaya ini malam tersebut, dia janji besok akan diantarkan baju hangat. Ternyata orang kaya ini sampai ke rumah, sudah ada kesibukan yang lain. Sudah ada berkas yang harus dia tanda tangani, ketemu dengan anak yang harus diantar ke rumah sakit, ketemu kawan-kawan yang ajak ngopi. Besoknya baru teringat, ya Allah, saya sudah janji kepada bapak yang tadi malam mau antarkan baju hangat. Maka dia ambil mantel bulu yang bagus, dia antarkan ke tempat bapak tersebut, dan dia dapati bapak itu sudah mati kedinginan. Maka diangkat filosofinya. Kenapa bapak ini dulu bertahun-tahun melewati musim dingin dengan baju tersebut tidak mati? Kenapa tiba-tiba tadi malam mati? Rupanya, dulu dia tidak punya harapan kepada orang lain selain kepada dirinya sendiri. Maka dia perkuat dirinya untuk sanggup melewati keadaan. Sampai tadi malam ketemu dengan bapak ini yang memberikan janji. Dia peganglah janji bapak ini, lupa kepada dirinya. Pada huruf janji hantruk kayaknya nggak mati. Maka diingatkan, jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada orang lain karena Anda membunuh harapannya. Jadi jangan pernah menjanjikan. Nyoba janji, insya Allah kita sehidup semati di bawah cahaya bulan purnama. Gahlah mati lah kami kawin lain. Jangan pernah berjanji bila tidak sanggup menepati. Nanti orang akan berputus asa. Maka dikatakan insya Allah, katakan insya Allah. Kiban aku dajak tengok insya Allah. Baik insya Allah mentang tu cini jak aku. Insya Allah ni patih lebihnya. Itu dasarnya. Kemudian ada sebuah peristiwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, Qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud
Semoga Allah limpahkan keselamatan pada mereka berdua. Apa kata Nabi Sulaiman? La atufanna lailata ala mi'atim ra'atin aw tis'in wa tis'inam ra'atan. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Saya akan datang menggilir 100 orang istri malam ini. Artinya berhubungan suami istri dengan 100 orang istrinya. Nyalam semalam. Tapi ya. Yang masing-masing istri ini dengan sebab tersebut akan hamil dan melahirkan seorang tentara sekelas Kopassus. Farisin. Farisin itu tentara berkuda. Dulu disebut Terik Sandi. Itu pasukan yang paling terampil. Karena berkuda itu bukan hanya sebatas duduk di atas kuda. Mereka harus mampu membidik sasaran dengan memanah di atas kuda. Mereka harus mampu berada stabil di atas kuda walaupun badannya dimiring-miringkan. Itu benar-benar pasukan yang terlatih secara khusus. Makanya di India itu dari zaman kerajaan dulu, itu pengawal raja itu adalah pasukan berkuda khusus. Dia harus melaju dengan kecepatan tertentu dan mampu menghentikan kudanya dalam jarak tertentu. Makanya mobil itu saja, itu diajarkan oleh orang-orang yang ahli dalam safety driving. Mobil itu dalam kecepatan 100 km per 80 km per jam. Kalau harus mengerem mendadak, mobil itu baru berhenti 40 meter kemudian. Di sini kita mengerem 40 meter gede baru tedong. Tapi banyak orang yang tidak paham, dia pagi-pagi subuh-subuh itu naik sepeda motor, malam-malam itu lampu belakang enggak nyala. Nyen becak-becak yang bahasa sayur dia cokok tabah dalam lampu likut. Maka mata kita itu harus bekerja ekstra seperti mata harimau. Mampu memantau. Dan mereka tidak melihat jalur. Mereka santai saja, jalan lambat di jalur cepat. Sedangkan subuh-subuh saya dari Cot Keeng kemari itu harus kecepatannya di atas 100 km per jam. Itu saya masih terlambat tadi. Harus salat sendiri kan. Ya. Bayangkan dengan kecepatan setinggi itu kita tidak melihat ada becak di depan. Apalagi kalau ada cahaya yang silau dari arah depan. Ada orang naik sepeda motor, nggak tahu bahwa di stangnya itu ada setelan lampu tinggi, lampu rendah. Dia tetap lampu tinggi dipanteng saja. Hek tak klep-klep. Ini tengah terang. Waduh. Mai mangak kebak tak tanpa. Ya, maka kalau ajarkan anak-anak berkendaraan, ajarkan mereka bahwa di setang itu ada setelan lampu tinggi, lampu rendah. Nyo hek tak klep-klep. Hek kalau di lampu ini kena di tengah. Maka kempalaan ada. Ya. Kita nggak tahu ketika sedang kecepatan 100 km per jam, begitu lewat lampu yang di depan, baru 10 meter depan terlihat becak. Bagaimana tidak muallim dulu menabrak becak setiap hari? Yang kena kasus muallim pok becak Pak Luwili di Belang Pidi. Itu yang harus kita ajarkan. Maka perlulah lampu belakang itu ada nyala supaya terlihat. Nah, maka tentara berkuda itu harus mampu menghentikan kuda yang berlari cepat itu dalam jarak sekian meter dan dia tidak boleh terlempar ke depan. Itu pasukan khusus. Kata Nabi Sulaiman, saya akan datangi dan meniduri 100 orang istri saya malam ini yang masing-masing mereka akan hamil dan melahirkan 100 orang tentara sekelas pasukan khusus. Yakin tak ya? Bayangkan istri Nabi Sulaiman 100 orang. Hanang pakai. Idanya dua tanya pakai dia udah. Nah, apa yang terjadi? Cita-cita beliau akan melahirkan 100 orang tentara pasukan khusus yujahidu fi sabilillah yang akan berperang di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu, pendamping beliau Asif bin Barkhiyah, yang sanggup mendatangkan mahligai Ratu Balqis itu dalam sekelip mata. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan mahligai Ratu Balqis itu sebelum qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Anda berkedip. Yoh goh neklep mata kata Abah. Belum selesai beliau bicara, kamu klep mata Nabi Sulaiman, langsung hadir mahligai Ratu Balqis. Ini Asif bin Barkhiyah. Kata Asif bin Barkhiyah, qul insyaallah. Katakanlah insyaallah wahai Nabi Sulaiman. Nyo Nabi pahit tegur le umat. Apa tu tengku lewetnya? Falam yaqul insyaallah. Ternyata Nabi Sulaiman tidak berucap insyaallah. Beliau datangi istri-istri beliau yang 100 orang dan ke-100 hanya itu hamil. Apa yang terjadi? Falam yahmil minhunna illam ra'atun wahidatun. Yang harapannya 100 orang akan hamil, ternyata yang hamil hanya 1 orang saja. Yang hamil hanya 1 orang saja. Yang 1 orang ini
ja'at bisyiqqi rajulin, ketika lahir ternyata bukan seorang laki-laki, setengah laki-laki. Bencong lahir. Tadi saking semangatnya, saya akan datangi 100 orang istri saya, akan saya tiduri mereka, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, yang mereka semuanya akan hamil dan melahirkan 100 orang tentara Kopassus. Ternyata ketika beliau datangi, yang hamil hanya seorang saja, yang lahir pun setengah laki-laki. Apa kata para ulama? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ini kata Rasulullah, demi Allah yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, lau qala insyaallah, andai kata pada malam itu Nabi Sulaiman katakan insyaallah sebagaimana saran dari asistennya, la jahadu fi sabilillahi azza wa jalla, sungguh akan berperang di jalan Allah, fursanan ajma'un, 100 orang tentara berkuda seluruhnya. Andai kata ada insyaallah, pasti akan hamil ke 100 orang istri tersebut dan akan lahir 100 orang tentara laki-laki berkuda sekelas pasukan Kopassus. Itu diajarkan tentang kalimat insyaallah. Maka jangan pernah abaikan insyaallah dalam pekerjaan apapun. Keban tengku jadi tabut tengok insyaallah. Mati ngon akan duri eje dejak rumahnya insyaallah. Majino hodejak tengku insyaallah tawa rumah le. Bukan insyaallah dak tengku. InsyaAllah, cik menang keberunan lebih. Ya, biasakan mengucap insyaAllah dan praktekkan insyaAllah itu dengan sebenarnya, kita akan melihat keberkahan. Maka kata pengarang kitab ini, akan kita bahas rincian tentang tata cara sholat tersebut, insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat. Beliau setelah insyaAllah itu langsung tulis babnya. Tapi kita setelah berucap insyaAllah hari ini, bulan depan baru ketemu lagi. InsyaAllah ta'ala. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan, kita buka ruang diskusi, disilahkan dengan segala hormat. Silakan bila ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari ada sifat Allah. Termasuklah di situ di dalam bacaan kunut. Bagaimana kita yang baca kunut, sedangkan itu sunat apa yang tidak kita laksanakan ibaratkan seperti sarung yang robek. Nah, kalau kita lihat berarti itu sarung robek yang kita pakai. Jadi itu yang surat apa yang dituliskan. Itu pertanyaan pada siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qunut salah satu sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad di dalam salat itu kalau tinggal sunnat diganti dengan sujud sahwi. Maka dibuat analogi oleh guru-guru kita bahwa sunnat ab'ad itu kalau tidak dikerjakan itu seperti kain sarung yang robek. Cuma nggak dijelaskan robeknya di mana. Boleh jadi robek di ujung di bawah atau boleh jadi robeknya di tengah. Kalau di tengah agak bahaya. Nah, kalau robeknya di bawah itu biasa. Nah, maka walaupun itu sunat ab'ad seperti kain sarung yang robek, pertanyaannya itu sunat atau wajib? Tetap saja disebut sunat. Maka sunat ab'ad ini secara umum ada dua. Yang pertama qunut pada salat subuh, yang kedua duduk tasyahud awal pada selain salat subuh. Selain salat subuh ada tasyahud awal, pada salat subuh nggak ada tasyahud awal. Yang ada hanya qunut. Maka masing-masing salat hanya ada satu sunat ab'ad. Secara umum demikian. Tapi ketika dirinci ternyata sunat ab'ad itu bukan dua, ada 8. Pada qunut itu yang pertama berdiri untuk qunut. Yang kedua membaca qunut. Yang ketiga membaca salawat di dalam qunut.
Yang keempat, membaca salam di dalam kunut. Maka kunut itu ada pada ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tinggal wasallam itu saja masih sunat sujud sahwi. Padahal hanya wasallam saja. Kemudian 4 lagi pada duduk tasyahud. 3 pada tasyahud awal, 1 pada tasyahud akhir. Pada tasyahud awal itu duduk tasyahud. Yang kedua membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh. Kemudian membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Maka orang tasyahud awal itu baru boleh berdiri setelah Allahumma salli ala Muhammad. Hanya sebatas itu. Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Maka pada tasyahud akhir kita berhenti pada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya bukan 2, tetapi ada 4. Nah, kalau tinggal yang sunat ab'ad ini bagaimana? Tetap saja namanya sunat, tidak merusak salat. Cuma oleh Imam Syafi'i diajarkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu pun hukumnya sunat. Maka Imam Syafi'i sendiri yang beliau pelopor kunut pada salat subuh, ketika beliau tinggal di komplek pesantren Imam Hanafi di Kufah, karena keilmuan beliau diakui oleh murid-murid Imam Hanafi, beliau didaulat untuk menjadi imam salat subuh. Luar biasanya toleransi mereka. Makmum itu sudah bersiap-siap untuk angkat tangan baca kunut pada salat subuh karena imamnya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i yang imam ini tidak baca kunut dan tidak sujud sahwi. Bayangkan Imam Syafi'i itu sendiri yang tidak baca kunut dan tidak baca sujud sahwi. Setelah sholat harusnya makmum itu bahagia. Ternyata Imam Syafi'i lagi ada nyocin anak kunut. Rupanya tidak. Jamaah itu menggugat. Ya Muhammad, lima taraktal kunuta wa anta imamu ahlil kunut. Wahai Muhammad, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Kenapa engkau tinggalkan kunut padahal engkau pemimpinnya orang-orang yang baca kunut? Apa jawaban Imam Syafi'i? Takriman li sahibi hadzal makan. Karena saya memuliakan pemilik tempat ini, Imam Hanafi yang tidak baca kunut subuh. Makanya kita salat itu beradaptasi. Ibadat kita itu menyesuaikan selama tidak membatalkan. Demikian. Itu tentang sujud. Tentang kunut dan tentang tasyahud tadi. Oh ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak-bapak, Ibu yang punya mobil Hijab Innova agar digeser, ada orang keluar menghadap terlalu segera. Hijab Innova PS 1153. Iya. Ada? Kalau digeser bentar Pak. Terima kasih. Ya, baik. Itu bukan salah mobil, jalan sempit. Maka saya selalu katakan, jalan kampung itu seharusnya bisa berselisih 2 kendaraan. Karena bila jalan kampung tidak bisa berselisih kendaraan, akan terjadi selisih paham. Terjadi selisih paham. Jadi bayangkan kita punya mobil lebih dari 1, tapi setiap kali keluar masuk lorong kita harus berpikir macet pahan lewat petan. Jadi kalau jalan kampung bisa berselisih 2 kendaraan, mungkin kita akan rugi, tanah kita berkurang sedikit. Tapi lupa kita mengkalkulasi keuntungan. Kalau jalan kampung itu bisa selisih 2 kendaraan, sekali-kali kita buat acara kenduri bisa ditutup setengah jalan dan setengahnya lagi bisa lewat orang lain. Dan dengan bisa ditutup setengah jalan, berapa sudah penghematan dibandingkan harus sewa gedung Yusriyah, Pak Ilham Penurut. Tinggal pasang teratak saja. Kita lupa mengkalkulasi hal tersebut. Yang kedua keuntungannya, kapanpun kita jual rumah tersebut, cepat laku. Kenapa? Karena jalan aksesnya luas. Yang ketiga keuntungannya, pahala kita sejak dari hidup sampai meninggal dunia terus berlanjut. Yang keempat pahalanya, nanti anak cucu kita tidak menggugat.
Karena kalau sekarang kita berfikir, boh kepa luah-luah tak jalan kamu. Kamu becak Honda aja. Kita, tapi nanti anak kita jadi orang kaya. Hana anak-anak cahana pedongan kaya tu. Melintai kaya. Cucok kaya. Begitu anak menantu kita jadi orang kaya, mau pulang ke rumah bawa pulang mobil, terhambat jalan sempit. Langsung digugat nenek moyangnya dulu. Bicik ke jaman kredit ha. Hana juk tanah jalan bacut. Harusnya doa yang kita dapat, ternyata gugatan yang kita temui. Bicik ke jaman kredit ha. Hana juk tanah jalan bacut. Padahal hanya tinggal menyedekahkan setengah meter masing-masing dikali panjang pagar. Kita perluas. Tapi rugo pagar aku bisa dibisikkan bagi cik netim pagar lain tu. Bahkan lunjuk tanah ke jalan di tengah meter. Dan insya-Allah semua orang akan sepakat. Makanya saya sebagai wali kota Madya Cot Keung itu sedang mengkampanyekan di Cot Keung itu jalannya harus luas-luas. Setidak-tidaknya kalau terjadi konflik lagi mudah untuk melarikan diri. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita berpikir demikian. Tapi ini memang hana mau tak perlu ahli aku. Bahkan ini bukan pagar, memang dinding rumah makanya no ada perlu halau. Kalau begitu jual rumah yang dindingnya sudah di tepi jalan tersebut. Mau minah aku, minah cukup lepas luah merupa danau. Ya. Bo kepu tajak karat ham tak kena buat danau sempit kan. Ya. Rumah yang sempit di Nesu Aceh, kita di Nesu Jaya kita jual. Itu beli tanah di Cot Keung 1 hektar. Nyan jita pedang rumah henan, jita pula bakai, jita pula pingkui nan. Jita pelara binatang, ada hana merumpok tes PNS, nyan itebit buah kaya mentang kaya dia. Kaya tu. Kaya. Nyan tak pelara kambing, enam mentang kaya dia. Tapi yang karena kita tidak menganggap orang pelara kambing itu ada pekerjaan, akhirnya kita selalu sibuk mencari PNS. Yang berhasil lewat, alhamdulillah. Yang tidak lewat, jangan pula berkecil hati. Masih ada banyak peluang ekonomi yang lain selain dari PNS. Ya. Kalau nggak ada PNS, ada ASN. Nggak ada ASN, ada tentera, ada polisi. Nyanci nah, Maka kami-kami yang tidak ada nomor induk ini dianggap tidak punya pekerjaan. Sampai saya terlambat kawin hanya gara-gara tidak ada nomor induk. Saya terlambat karena kerja aku. Yang dari bengah terbit sampai malam tawah ni kerja. Yang kerja hanya yang punya seragam saja. Maka buka wawasan anak-anak kita, ada banyak ruang pekerjaan lain yang dapat digarap. Dulu saya diundang ceramah ke Akademi Pelayaran Malahayati. Mereka cerita ke saya, Pak Ustaz, ini yang masuk Akademi Pelayaran, yang dapat sertifikat pelayaran, itu terbuka ladang ekonomi yang luar biasa luas. Lautan. Daratan itu hanya 25%. Ini lautan 75%. Nyan kerja bak kapai pesiar, kerja bak kapai kargo, itu gajinya dengan dolar Pak Ustaz. Gaji PNS yang sudah kepala dinas itu hanya gaji ABK kecil saja dalam kapal Pak. Kita jadi raja kecil di lautan Pak. Nah, maka ajarkan anak-anak murid Pak Ustaz untuk bekerja ikut sekolah di Akpel Malahati Pak. Kita yang nanti ingat yang ke APDN kan? STPDN. Bukan je kecamatan, padahal kecamatan tidak pernah bertambah. Kamu kena tambah kecamatan Cot Keung hanya bertambah lebihnya. Jadi ada lautan yang sangat luas dan itu terbuka lahan. Jepat di Indrapuri, saya datang ceramah Maulid tahun yang lalu, langsung dilapor, Pak Ustaz, di Indrapuri ini ada orang yang dari kebun penaji rambutannya saja dapat uang 150 juta setiap tahun. Tertuh 50 juta itu. Bagi 12 bulan, itu sebulan hampir 15 juta. Yang sopo gaji 15 juta di bulan. Tidak harus pakai baju seragam, tidak ada absen sidik jari, hanya kena untuk nak apa sekdah. Ya, dapat 15 juta setiap bulan. Ya, gule-gule nang gerong kambing. Cuma tidak keren Pak Ustaz, enggak ada baju seragam. Pakai baju seragam, jak pok berambut. Ya, pakai baju aja. Ya, siapa yang melarang? Hanya jangan pakai baju seragam TNI dan Polri yang kemong dia. Pakai baju yang lain. Punya perlai mentengku sok ija kerung jangan. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu hanya tambahan provokasi saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan setelah hari ini banyak yang jual rumah di Nesu Aceh, di Nesu Jaya dan berpindah ke Cot Keung. Nanti jalan kita akan lapang-lapang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala fina shaqiyyan wala mahruma. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hadanallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.